Kemiskinan membuat dua bocah SD bersemayam terpaksa tinggal di sebuah pos kamling. Kemiskinan membuat dua bocah SD bersama ayahnya terpaksa tinggal di sebuah. Tantangan terbesar Republik ini ke depan dan hari ini adalah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan lebih dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, karena manifestasinya terbatas akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, selain diskriminasi sosial, pengecualian masyarakat, dan juga kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Angka kemiskinan masyarakat setiap tahunnya seolah tidak pernah berkurang. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya penyebab utama kemiskinan di Indonesia? Kemiskinan sendiri adalah sebuah masalah global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Isu kemiskinan termasuk dalam masalah kemanusiaan dan dibutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasinya. Kemiskinan sendiri merupakan persoalan klasik yang telah ada saat zaman penjajahan. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada bulan Maret tahun yang sama. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah yang minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minuman dan makanan, dan kebutuhan bukan makanan per kapita per hari. Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp535.000 per kapita per bulan. Sementara jika dibandingkan September 2021 terjadi kenaikan 10,16%. Menurut BPS, kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan efek domino kenaikan harga BBM, tingginya angka PHK, dan tingginya harga bahan pokok pada saat itu. BPS bahkan mengeklaim kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Selain itu, BPS juga mengatakan distribusi kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan oleh kebutuhan makanan yang total mencapai 75,15%. Kebutuhan ini diukur dari segi uang yang dikeluarkan warga untuk membeli beras, tepung terigu, telur, gula pasir, dan cabai merah. Bukan makanan mencapai 25,85% yang disebabkan diantaranya oleh BBM, kontrakan rumah, dan LPG. Sementara itu, menurut BPS, sejumlah penduduk miskin di Indonesia pada saat September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, yang setara dengan 9,57%. Jumlah penduduk miskin ini naik menjadi 200.000 jiwa dibandingkan pada Maret 2022, akan tetapi lebih rendah dari September 2021. Selain itu, tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan yang terkait kebutuhan akan makanan, BPS juga memotret kemiskinan akan kepulauan di Indonesia. Menurut BPS, berdasarkan pulau, kenaikan kemiskinan tertinggi terjadi di Maluku dan di Papua, sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di Sumatera pada September 2022 menjadi 5,76 juta jiwa. Lalu, apa saja peran pemerintahan dan peran generasi muda sebagai penerus bangsa dalam membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Nah, peran pemerintahan dalam mengurangi angka kemiskinan Indonesia ada dua. Yang pertama, dengan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan membantu memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Sedangkan peran generasi muda dalam mengurangi angka kemiskinan Indonesia ada tiga. Yang pertama, berperan dalam pengontrolan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, berperan dalam pembuatan home industri kebutuhan sandang pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan Bansos untuk membantu desa maupun masyarakat yang kurang mampu. Beberapa solusi mengatasi kemiskinan diantaranya, yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, kedua, pengembangan ekonomi lokal, ketiga, pengentasan pengangguran, keempat, pengembangan infrastruktur, kelima, pengembangan program bantuan sosial, keenam, pengembangan sistem pendukung keputusan, ketujuh, pengembangan kemitraan, kedelapan, pengembangan data dan informasi, ke-9, pengembangan program pengembangan masyarakat, ke-10, pengembangan kesejahteraan sosial.